Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi solih dan solihahnya kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Kelas 3, siap, semangat, pantang menyerah. Nah, Bu Anggun mau tanya nih, kalian sudah siap belum dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Bu Anggun berharap anak-anak sudah siap dan sudah berdoa ya. Hari ini Bu Anggun kembali lagi untuk membersamai anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Yuk kita simak pembelajarannya pada video kali ini. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Contohnya, kita punya banyak teman, yaitu manusia. Dan di sekeliling kita juga ada hewan dan tumbuhan. Mereka adalah makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Nah, setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Yuk kita simak penjelasannya. Bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat atau sekedar menggoyangkan badannya. Cara bergerak makhluk hidup pun berbeda-beda. Misalnya, manusia bergerak dengan berjalan. Cicak bergerak dengan merayap. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Kemudian ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bernapas. Semua makhluk hidup itu bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup pun bermacam-macam. Contohnya, manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Tumbuhan bernapas dengan stomata. Lalu belalang bernapas dengan trakea. Berkembang biak. Setiap makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Manusia, hewan, dan tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Tujuannya agar melestarikan jenisnya agar tidak punah. Contoh perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang pertama, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian tumbuhan, nah yang kali ini adalah tumbuhan cocor bebek, yaitu berkembang biak dengan cara tunas. Memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Bagaimana ya kalau makhluk hidup tidak makan dan minum? Kalau makhluk hidup tidak makan dan minum, pastinya mereka akan mati. Nah, di sini kita manusia biasanya makan makanan dengan berbagai macam sayuran, nasi, lauk pauk, dan bahkan buah-buahan dan susu. Kalau sapi, mereka makan rumput dan minum air. Sedangkan tanaman, mereka juga menghasilkan makanan menggunakan akar, tanah, dan sinar matahari yang disebut proses fotosintesis. Dan tumbuhan sudah pasti mereka membutuhkan minuman. Kalau tidak, mereka akan layu dan mati. Peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh.
Contohnya, ketika kita melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata. Kenapa? Karena kita merasa silau dengan cahaya matahari. Kemudian, pernahkah anak-anak melihat tumbuhan putri malu? Tumbuhan putri malu bila disentuh maka daunnya akan menyusup. Karena daun putri malu peka terhadap sentuhan. Tumbuh. Ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat badan maupun tinggi badan. Pertumbuhan makhluk hidup dipengaruhi oleh makanan dan minuman. Contohnya, manusia. Dari kecil, dari bayi sampai tua, mereka mengalami perubahan pertumbuhan, baik berat maupun tinggi, karena mereka sudah mengkonsumsi makanan dan minuman. Dan pastinya mereka melakukan olahraga. Kemudian ayam. Ayam juga mengalami pertumbuhan dari mulai telur, menetas dan menjadi ayam dewasa karena ayam juga mengkonsumsi makanan dan minuman loh. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang ayo berlatih mengerjakan soal di bawah ini. Pertama, anak-anak diminta untuk membuat sebuah tabel di mana berisikan nama hewan, kemudian cara berkembang biaknya, cara bernafasnya, cara bergerak, dan makanan apa yang biasanya dimakan. Kemudian anak-anak diminta untuk membuat kalimat menggunakan kata berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas, dan bergerak. Setiap kata yang Bu Anggun tampilkan ini mewakili satu kalimat ya. Kerjakan pada buku bahasa Indonesia. Jangan lupa beri nama dan tanggal pengerjaannya, lalu fotokan dan kirim kepada Bu Anggun. Bu Anggun tunggu ya. Sekian dari Bu Anggun. Apabila Bu Anggun ada salah, Bu Anggun mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.